dua, satu, mulai. Oh belum ya? Ya mulai. Oh belum. Oke. Mulai. 3, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jamaah kaum muslimin di rumah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali berkat rahmat Allah di kajian tips mempelajari bahasa Arab bagi para mahasiswa, pelajar, dan juga para pekerja. Siang hari ini alhamdulillah kita ditemani oleh Ustazuna kita, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, MSc spesialis patologi klinik, yang insya Allah akan sharing gimana sih kita belajar bahasa Arab sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja yang alhamdulillah insya Allah beliau berpengalaman dalam hal tersebut. Jadi selama 1,5 jam ke depan kita akan sharing-sharing ilmu, tips dan trik. Jadi kita tidak belajar bahasa Arab ya, lebih ke tips dan trik untuk bisa istiqomah belajar bahasa Arab. Oke, sekali lagi jika ada yang ingin bertanya lewat chat WA bisa melalui nomor 081917612671. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor berikut 081917612671. Ya, langsung saja kita mulai kajian kita pada hari ini. Untuk memanfaatkan waktu, langsung Anda serahkan kepada Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar yang mengikuti kajian online kita pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan siang ini ya kita akan sharing ya, tepatnya sharing tentang bagaimana sih tips belajar bahasa Arab bagi para pelajar, para pekerja, siswa yang notabene-nya mungkin bukan orang pondok, yang fokus belajar di pondok, belajar bahasa Arab khusus, punya waktu khusus dan belajar dengan kurikulum yang khusus. Tentunya kita semua ini sudah paham ya beberapa keutamaan-keutamaan belajar bahasa Arab dan sebagainya. Sebenarnya saya pribadi sangat ingin menjelaskan ya banyak keutamaan-keutamaannya agar bisa memberikan motivasi saja. Tetapi pada kesempatan kali ini karena waktu kita terbatas, saya lebih fokus ke arah sharing ya. Sharing tentang bagaimana tips ya belajar bahasa Arab ya, karena bahasa Arab ini adalah bahasanya agama kita. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita. Al-Qur'an pakai bahasa Arab, kemudian sunnah juga hadis-hadis pakai bahasa Arab, kemudian sumber-sumber resmi ya, berupa kitab-kitab ulama yang otentik menggunakan bahasa Arab. Ini tentu saja sangat membantu kita dalam lebih memahami agama ini. Terlebih bagi para da'i, para aktivis dakwah ini juga harus punya himmah, semangat yang tinggi, himmah aliyah untuk belajar bahasa Arab. Dan demikian juga bahasa Al-Qur'an ya, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita memahaminya. Jadi kita harus berusaha ya, punya keinginan yang kuat untuk bisa belajar bahasa Arab karena bahasanya Al-Quran, bahasanya Allah. Sekarang coba kita renungkan, kalau ada orang yang tercinta, terkasih, tersayang mengirimkan surat, kemudian ketika kita buka surat tersebut nggak bisa baca, nggak paham artinya, gitu kan ya. Jadi gimana begitu ya, apalagi ini Allah Maha Subhanahu wa taala yang Rahim, Rahman ya, kita menyayangi hamba-hambanya dan kita berusaha meraih cinta Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Eh, saya berbagi tips belajar bahasa Arab ini, ya, ini mohon maaf ya, bisa jadi ini adalah pengalaman pribadi, walaupun saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli sekali dalam belajar bahasa Arab, tetapi ini berbagi pengalaman dan pengalaman kawan-kawan kita di Jogja ketika belajar di sana. Ya, pengalaman saya ketika belajar, pengalaman kita ikhwan-ikhwan di Jogja ketika mengajarkan. Jadi alhamdulillah saya juga pernah belajar, pernah mengajarkan ya berbagai macam kitab dari beberapa level. Kemudian juga kita mempunyai program ya di Jogja, punya program belajar bahasa Arab khusus pelajar pekerja yang memang mau tidak mau sibuk. Memang ada beberapa kendala ya. Jadi tips ini kita bagi karena memang ada beberapa kendala belajar bahasa Arab bagi pelajar dan pekerja yang notabene-nya bukan anak pondok pesantren. Yang pertama, kendala tersebut kita sebutkan dulu, nanti insya Allah akan ada solusi dan tips dan triknya. Yang pertama yaitu belajar bahasa Arab ini memang butuh keseriusan ya, butuh serius belajar bahasa Arab, butuh semangat. Sedangkan ya teman-teman ini yang pelajar, mahasiswa alasannya sibuk kuliah. Apalagi zaman now ya, zaman now ini katanya lebih sibuk kuliah ya. Ada percepatan, ada akselerasi ya. 5 tahun kalau tidak lulus DO gitu ya. Kemudian juga ada presentasi, tugas lapangan, ada kuis, ada meet, ada ujian semester. Pokoknya mahasiswa sekarang klaimnya sibuk gitu ya. Demikian juga dengan pekerjaan ya. Alasan juga sebagian kita ini sibuk ya, pekerjaan sibuk ya, karena sekarang pekerjaan dituntut harus aktif. Ya, pegawai sudah ada remunerasi ya. Kalau semakin berkarya semakin banyak dapat insentif. Jadi semakin sibuk. Kemudian demikian juga persaingan bisnis udah mulai online sekarang ya. Katanya harus 24 jam ya. Benar-benar butuh waktu ya, ketinggalan sedikit dengan peluang langsung didahului oleh yang lain. Jadi kerja pun semakin sibuk ya, dan memang sekarang di zaman modern ini manusia mulai sibuk ya, waktunya seperti dikejar-kejar, dimulai dari bangun pagi sampai pulang itu wajah manusia serba terburu-buru ya, seperti dikejar sesuatu. Wa kanal insanu ajula. Dan memang demikianlah yang namanya manusia, tergesa-gesa dan ingin mendapatkan hasil yang instan. Dan ini juga kendala yang kedua ya teman-teman ya, kalau kita belajar bahasa Arab rata-rata ingin instan. Ingin apa? Ingin cepat, ingin ini, dan memang sekarang sudah zamannya ini ya. Jadi apa-apa bisnis pengen instan, kemudian juga kuliah juga begitu, sekolah juga. SD akselerasi ya, cuma 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi kuliah sekarang 14 tahun, 15 tahun udah masuk kuliah tuh. Ya, jadi ini juga salah satu kendala. Kemudian juga kendala selanjutnya ada yang mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini sulit ya. Sulit bahasa Arab. Jadi sudah kesannya gitu, kesan dari beberapa orang bahasa Arab ini sulit karena memang i'rab ya. I'rabnya bahasa Arab ini butuh apa ya, hanya untuk mencari bacaan di akhir dari kata tersebut ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini butuh berpikir ya, i'rab. Cuma hanya satu kata saja. Kemudian belum lagi dengan ilmu shorof ya, tasrif ya, menghafal tasrif yang agak cukup banyak ya, tasrif lugawi, tasrif istilahi. Jadi beberapa orang memberikan kesan bahwasanya bahasa Arab ini susah. Nah, ini juga tidak benar, bahwasanya bahasa Arab ini mudah sebenarnya. Ya, mudah. Saya ingat perkataan dari Syekh Utsaimin, beliau mengatakan kurang lebih, beliau mengatakan al-lughatul arabiyyah sahlatun wa sulamuha qasiratun walakin tafhamuha min awwaliha. Katanya Syekh Utsaimin, bahasa Arab ini mudah sebenarnya, wa sulamuha, dan tangga untuk mencapainya itu pendek sebenarnya, enggak usah tinggi-tinggi gitu ya. Tetapi tafhamuha min awwaliha, engkau pahami dari dasar. Dari dasar. Nah, masalah kendalanya bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab ini, mereka tidak belajar benar-benar dari dasar ya, langsung loncat, pengen cepat-cepat dan tidak menguatkan dasar dulu. Ya, ini beberapa solusi ya. Kemudian kendala selanjutnya lagi, terkadang belajar bahasa Arab ya, teman-teman yang mahasiswa, teman-teman yang
pekerja ini, terkadang bahasa Arab ini karena sibuk, ya, akhirnya sepakat jadwalnya hanya sekali 2 kali sepekan. Jadi, yuk belajar bahasa Arab kapan? Ya, sepekan sekali. 2 pekan sekali ini, mohon maaf ya, berdasarkan pengalaman kurang efektif. Bukan tidak efektif, tapi kurang efektif kalau hanya belajar bahasa Arab sepekan sekali. Atau bahkan 2 pekan sekali ini kurang efektif. Minimal 3 kali sepekan. Kalau bisa tiap hari kalau bisa. Kenapa? Karena memang bahasa Arab ini dia pelajarannya memang terkait satu dengan yang lainnya. Dia punya kaitan ya, setelah belajar isim, kemudian huruf, kemudian jumlah mufidah, kemudian belajar dhamir, belajar fa'il, kemudian belajar huruf jar, ini dia berjenjang. Sehingga yang jadi kendala adalah sekali tidak masuk, ya, sekali tidak masuk, maka dia tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, jadi ketika mengikuti pelajaran selanjutnya, ini bingung nih, seperti apa ya, nggak bisa ngikutin pelajaran karena sekali nggak masuk. Ya, jadi begitu ngikutin selanjutnya, aduh bingung, nggak nyambung, terus aduh gimana nih, apa ya, ngelamun ya, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan akhirnya apa, pertemuan selanjutnya kapok, ya, nggak datang. Ya, jadi ini kendalanya. Dan memang pasti ada kendala ya, pasti ada terputus ya, karena memang kita ini mahasiswa, pelajar, pekerja, pasti di pertemuan tersebut pasti nggak masuk ya, entah itu urusan macam-macam, pasti ada yang nggak masuknya, ada yang nggak masuknya, dan inilah yang jadi apa, jadi kendala. Jadi memang nggak seperti orang di pondok ya, atau yang belajar program bahasa khusus, mereka memang ya sekolah istilahnya, masuk setiap hari, ada jadwalnya, diperhatikan ya, ada hukuman kalau nggak masuk. Kalau ini kita kadang-kadang nggak ada hukuman, dan memang ada urusan yang penting memang ya, mahasiswa lagi ujian, lagi mid semester ya, mau nggak masuk ya, keluarga anak sakit, lagi butuh apa, bisnis lagi butuh perhatian khusus gitu. Nah, jadi ini kendalanya ya, bahasa Arabnya jarang ya, sekali 2 kali sepekan, dan kadang-kadang sekali tidak masuk, kemudian setelah itu tidak bisa mengikuti, dan setelah itu berhenti ya. Ini kendala ya. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana solusinya. Kemudian kendala selanjutnya adalah bagi pelajar dan mahasiswa dan pekerja, memang lingkungan yang kurang stabil ya. Berbeda dengan teman-teman yang belajar di pondok, bahkan lingkungannya di pondok ya. Kemudian pondoknya mewajibkan bahasa Arab bagi hari-hari tertentu atau bahkan tiap hari. Kemudian juga di pondok juga sudah terkurikulum ya, diperhatikan hafalannya, diperhatikan dasar-dasarnya, diulang-ulang bisa. Sedangkan kita, lingkungan kita kurang mendukung. Lingkungan kita kurang mendukung karena kita tidak di lingkungan yang stabil gitu ya. Banyak pengaruh dari luar, banyak godaan, jalan-jalan ke mall ya. Mungkin main game kalau yang laki-laki, ya mungkin yang perempuan nonton film Korea mungkin dan sebagainya, ini bikin nggak istiqomah ya. Dan memang kemudian kendala yang paling terakhir adalah banyak yang hanya semangat di awal-awal saja ya, semangat ya. Ini mohon maaf katanya orang dulu ya, apa namanya, panas-panas tai ayam katanya. Jadi semangat di awal-awal saja, begitu buka kelas yang datang langsung berapa, 13 orang, 15 ya. Tetapi lama-lama terjadi seleksi alam. Dan ini ada sebagian dari ustadz kita ya, atau istilah kita, terkena penyakit muntaber katanya nih. Penyakit muntaber katanya. Muntaber itu mohon maaf ya, mundur tanpa berita gitu ya. Itu apa, belajar bahasa Arab ya, tiba-tiba nggak ada kabar ya. Iya. Baiklah, itu beberapa kendala tadi ya, dan saya rasa teman-teman, para ikhwan, para pemirsa yang pernah belajar bahasa Arab pasti mengalami kendala tersebut, dan kendala itu pun juga saya rasakan juga dahulu ketika belajar, dan teman-teman kita di Jogja juga merasakan juga kendala-kendala seperti ini. Nah, bagaimana dari tips dan triksnya ya, bagaimana cara menyikapi kendala-kendala tersebut? Yang paling pertama memang kita harus benar-benar memahami urgensi bahasa Arab. Ini yang paling pertama. Kita benar-benar harus tahu bahasa Arab itu sangat penting bagi kaum muslimin. Oleh karena itu sebenarnya kalau waktunya agak panjang sedikit, saya ingin memberikan beberapa motivasi ya,
motivasi tentang supaya kita bisa belajar bahasa Arab. Dimulai dari sejarah bahasa Arab. Sejarahnya bagaimana, kenapa sih para ulama serius ya menulis bahasa Arab, membuat kaidah. Ini ada sejarahnya ya. Sejarah bahasa Arab yang kalau kita belajar, kita benar-benar semangat nih. Harus nih umat Islam. Harus umat Islam belajar bahasa Arab nih. Harus kita sebarkan, kita dakwahkan bahasa Arab kalau kita tahu sejarah belajar bahasa Arab. Kemudian juga demikian juga dengan pentingnya aktivis dakwah dan dai belajar bahasa Arab itu sangat penting ya. Aktivis dakwah dan dai. Bahkan beberapa dari ulama dan ustadz kita itu sampai mengatakan seorang dai harus bisa bahasa Arab. Seorang aktivis dakwah. Kenapa? Karena mau tidak mau Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, dan mayoritas metode ilmu usul fikih, qawaidul fikih ya, beberapa metode istimbat, istidlal itu semua dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga sangat sulit dibayangkan seseorang dai terutama yang dia menjadi rujukan, artinya bukan dai yang artinya nggak mesti harus, tetapi hendaknya seorang dai itu ya harus bisa bahasa Arab, karena dia akan jadi rujukan pertanyaan, akan membahas Al-Quran dan Sunnah, dia harus mengerti metode istidlal, metode istimbat, dia harus paham. Jadi dia bisa memahami kasus dengan sempurna, itu seorang dai. Jadi dan di antara bentuk kecintaan dia, seorang dai tersebut, walaupun dia berusaha akan belajar bahasa Arab. Demikian juga keutamaan belajar bahasa Arab yang lain. Pertama, bahasa Arab kunci dari memahami ilmu agama, katanya ulama, miftahud din, kunci memahami agama. Kemudian juga dengan belajar bahasa Arab kita bisa khusyuk sholat, bisa paham Al-Quran, mudah menghafalkan hadis. Ya, kalau Al-Quran mungkin level bahasanya udah agak tinggi ya, tapi beberapa hadis itu konteksnya, bahasanya itu bahasa-bahasa yang mudah, sehingga kalau hadis terkadang kita mendengar saja kita langsung hafal. Innamal a'malu binniyat, langsung hafal loh. Ya. Berbeda mungkin kalau Al-Quran memang bahasanya sudah level tinggi ya. Kemudian juga motivasinya ya, ini saya sebut aja, tidak saya jelaskan ya. Kita mudah memahami hadis, kemudian kita bisa memahami Al-Quran dengan baik ya, kita bisa khusyuk sholat, kita bisa merasakan nikmatnya. Dan saya ingin tekankan ya, yang namanya mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran, dan mukjizatnya tersebut berada pada keindahan bahasa Al-Quran. Maka sangat rugi seorang muslim seumur hidup tidak bisa menikmati mukjizat terbesar umat Islam, yaitu Al-Quran dan keindahan bahasanya. Ini sangat rugi. Semoga kita semakin semangat belajar bahasa Arab. Ya, demikian juga kita akan bisa nikmat sholat. Ya, paham dengan sholat. Kemudian juga bahasa Arab ini sarana istiqomah. Beberapa teman-teman kita yang dia istiqomah beragama, ternyata dia istiqomah belajar bahasa Arab. Ya, dan yang lain-lain ya. Ya, baiklah. Di antara banyak motivasi tersebut ya, saya jelaskan ya beberapa motivasi saja. Ini tadi saya sebutkan, sekarang saya jelaskan ya. Jadi sepertinya saya perlu menyebutkan 1-2 ya motivasi. Saya perlu menjelaskan 1 atau 2 motivasi belajar bahasa Arab. Pertama yang perlu kita ketahui, agar kita semua semakin semangat belajar bahasa Arab, apapun pekerjaan kita, apapun kedudukan kita, apapun status dan apapun kesibukan kita. Salah satu ya motivasi yang kita perlu renungkan bersama, para ulama menjelaskan bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam di saat ini adalah dijauhkannya umat Islam dari bahasa Arab. Ini salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Mengapa bisa demikian? Karena jelas bahasa Arab ya, bahasanya Al-Quran, bahasanya sunnah, ya, hadis, bahasanya kitab-kitab para ulama, bahasa penjelasan para ulama yang membuat kita semakin dekat dengan para ulama. Kenapa bisa dijauhkan dengan bahasa Arab? Dan ini fakta sekarang kan ya. Fakta, coba lihat di beberapa negara kaum muslimin ya kita tidak diajarkan bahasa Arab. Ya, bahkan saya melihat kurikulum kita ini, ya, saya kurikulum adik saya ya, di rapotnya itu ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang. Saya cari loh mana bahasa Arabnya.
Padahal secara fakta bahasa Arab adalah seingat saya bahasa internasional kedua seingat saya. Yang paling sering digunakan pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Mandarin, yang ketiga bahasa Arab. Termasuk 3 atau 5 besar bahasa Arab internasional dipakai. Di mana-mana, lihat saja deh di bandara, di mana pasti ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Ya makanya kok tidak ada pelajaran bahasa Arab. Ini dimundurkan, bahkan ini terjadi pada negara-negara Arab. Jangan sangka ya, negara Arab, Mesir, Saudi, dan sebagainya, mereka belajar bahasa Arab fusha, yaitu belajar bahasa Arabnya Al-Quran. Jadi bahasa Arab, ingat ya, ada 2, bahasa Arab fusha, ini bahasanya Al-Quran ya intinya. Yang kedua bahasa amiyah, bahasa yang tidak resmi dan memang tidak ada grammar yang pasti, dan ini bahasa Arab pasaran. Mohon maaf, ini katanya sih bahasanya para TKI, TKW ya. Jadi kalau mau belajar amiyah ini, nggak usah belajar-belajar. Cukup sering-sering ke pasar, sering-sering ke keramaian, ngobrol, ini bisa ya, langsung bisa. Nah ini jangan sangka, ulama-ulama di Timur Tengah pun, ini memperingatkan ya, ayo belajar bahasa Arab fusha. Karena saya pergi ke Saudi, teman-teman pergi ke negara Timur Tengah, kita ngobrol dengan orang-orang tersebut, tidak bahasa fusha. Mereka bahasa amiyah, bahkan sebagian mereka tidak bisa bahasa fusha. Katanya sebagian besar gitu. Ya, jadi bahkan dunia Arab pun telah dijauhkan dari bahasa Arab, mereka pakai bahasa amiyah, apalagi Indonesia. Kenapa bisa dijauhkan dari bahasa Arab? Ini menyebabkan kemunduran umat Islam. Kenapa? Karena yang namanya belajar bahasa akan mempengaruhi gaya hidup, prinsip hidup, serta mempengaruhi pemikiran. Coba sekarang ya, kita misalnya belajar bahasa Inggris. Maka kita kalau belajar bahasa Inggris, pasti kita akan belajar grammarnya. Kemudian kita mulai membaca berita-berita bahasa Inggris. Kemudian nonton film bahasa Inggris, nonton drama bahasa Inggris, nonton beritanya, nonton supaya meningkatkan kemampuan listening ya Herul ya. Herul jurusan bahasa Inggris ya. Jadi dengan kita belajar bahasa Inggris, kita akan baca berita, baca film bahasa Inggris, baca ini untuk meningkatkan kemampuan listening. Kemudian mendengarkan tokoh-tokoh berbicara bahasa Inggris, ya, mendengarkan pemikiran mereka, mendengarkan artis-artis pakai bahasa Inggris. Mau tidak mau kita akan terpengaruh. Membaca prosanya, membaca sejarahnya, dongeng bahasa Inggrisnya, kita baca. Dan mau tidak mau ini akan mempengaruhi kita, mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut, mempengaruhi film dan gayanya, mempengaruhi gaya bicara, ya sampai I'm sorry gitu ya. Gaya-gaya mereka kita ikuti dan sebagainya. Jadi mau tidak mau belajar bahasa ini mempengaruhi gaya hidup, prinsip hidup, serta pemikiran. Nah, ketika dijauhkan dari bahasa Arab, ya pasti mau tidak mau mereka akan jauh dari dunia Islam. Coba dia belajar bahasa Arab, mau nggak mau dia akan belajar i'rab Al-Quran, belajar i'rab hadis, sering-sering membaca penjelasan ulama, sering-sering membaca sejarah Islam, mendengarkan kajian para ulama, dekat dengan para ulama, mendengarkan pemikiran mereka dan sebagainya, untuk meningkatkan kemampuan pendengaran dan sebagainya. Ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh belajar bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris itu hukum asalnya belajarnya mubah. Bahkan katanya ulama, bisa jadi belajar bahasa Arab ini wajib, belajar bahasa Inggris ini wajib. Bahkan ditekankan kalau memang jalan satu-satunya berdakwah kepada orang tersebut. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, amma ta'allumul lughati ghairil arabiyyah, adapun belajar bahasa selain belajar bahasa Arab, laisa haraman. Ini bukan haram, bal qad yakunu wajiban. Bahkan kadang-kadang wajib, idza tawaqqafat da'watu ghairil arabi, apabila bergantung dakwah kepada selain Arab, an ta'allumi lughatihi, belajar dari bahasa mereka. Ya, jadi kalau bisa, dan memang kita akui sekarang ya, belajar bahasa Inggris itu sudah jadi kebutuhan ya. Kita bisa berdakwah kepada mereka dan bisa memahami ilmu pengetahuan. Jadi jangan dipertentangkan. Oke bahasa Inggris, oke juga bahasa Arab. Kan ini mantap pemuda muslim seperti ini ya.
Dan ada juga motivasi-motivasi yang lain ya, Masya Allah. Ini pengen banget ya kita ceritain motivasi-motivasi yang lain tentang bahasa Arab yang membuat kita semakin semangat belajar bahasa Arab ya. Contoh misalnya ya, contoh. Ternyata belajar bahasa Arab ini luar biasa ya, unik pokoknya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji menjaga bahasa Arab. Salah satunya dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra. Para sebagian tafsir ulama, dzikra di sini Al-Quran. Dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran. Nah, salah satu bentuk Allah menjaga Al-Quran, Allah menjaga bahasanya, yaitu bahasa Arab. Sehingga para ahli bahasa, bahkan para ulama dan beberapa ahli bahasa dunia mengakui bahwasanya satu-satunya bahasa yang terjaga dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah bahasa Arab yang fusha. Tidak mengalami pergeseran makna, tidak mengalami perubahan, dan tidak musnah. Sehingga satu-satunya bahasa yang terjaga ribuan tahun bahkan. Ribuan tahun yang terjaga adalah belajar bahasa Arab. Sehingga katanya ulama, bahasa Arab dulu yang dipakai oleh Arab Aribah, atau bahkan bahasa Arab yang digunakan oleh suku Jurhum dan Nabi Ismail di zaman dahulu, itu berarti udah ribuan tahun. Sama dengan bahasa Arab yang kita gunakan sekarang. Tidak berubah. Allah jaga bahasa Arab tersebut. Berbeda dengan bahasa yang lain, bahkan UNESCO ini, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang kebudayaan, mengatakan bahwasanya diperkirakan dunia ini kehilangan separuh dari bahasanya. Jadi ada dari sekitar 6.700 bahasa itu hilang musnah. Hilang musnah. Contohnya sekarang di Indonesia bahasa Sanskerta hilang ya. Padahal dulu menjadi bahasanya kerajaan. Bahasa resmi, sekarang hilang. Jadi beberapa bahasa musnah. Kemudian sebagian bahasa yang lain itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Sehingga katanya ahli bahasa Inggris, di bahasa Inggris sekarang dengan bahasa Inggris di zaman di zamannya King Arthur ya, mungkin 1000 tahun yang lalu, itu sudah jauh berbeda. Sehingga ahli bahasa mengatakan seandainya, ini seandainya ya, andai-andai yang boleh ya, King Arthur ini 1000 tahun yang lalu bertemu dengan Ratu Elizabeth yang sekarang, mungkin mereka agak kurang nyambung ngomongnya. Nyambung sih nyambung. Perbedaan bahasa. Karena ada perbedaan, sudah banyak bahasa yang bergeser dan berubah. Karena sudah 1000-an tahun. Sudah banyak perubahan bahasa. Jadi mereka, sekali lagi King Arthur zaman dulu ketemu sama Ratu Elizabeth sekarang, ini kalau ngobrol ini mungkin agak-agak nggak nyambung sedikit, ataupun nyambung tapi ya perlu ada bahasa penyesuaian. Kita pelajari di pros. Ya, karena sudah 1000 tahun ini. Dan bahasa itu mengalami pergeseran makna. Kita contoh saja ya, bahasa Indonesia, kita belum 100 tahun nih, bahasa Indonesia. Belum 100 tahun merdeka. Bahasa Indonesia di zaman 45 dulu, atau 60-70, dengan bahasa Indonesia sekarang berubah tidak? Sudah berubah ya, banyak ya. Pakai zaman doeloe gitu ya. Kita baca koran zaman dulu tuh kayaknya, perlu agak agak pendalaman sedikit ya. Oh maksudnya gini gitu ya. Perlu baca. Ini kita belum 100 tahun Indonesia ini. Dan sudah mulai banyak pergeseran, perubahan, kemudian ada serapan, ada apa, belum 100 tahun. Apalagi yang 1000 tahun. Itu katanya. Dan yang paling luar biasa adalah ternyata Allah menjaga bahasa Arab. 1000 tahun lebih. Jadi bahasa yang dulu ribuan tahun yang lalu dengan bahasa yang kita pakai sekarang itu sama. Kenapa bisa demikian? Saya pengen ceritain nih cara Allah menjaga bentuk bahasa Arab, tapi waktu kurang cukup. Dan motivasi yang terakhir. Nah, ini motivasi yang terakhir biar kita semakin semangat ya. Kalau motivasi mah habis waktunya nih ya. Ya nggak apa-apa. Yang terakhir ya. Jadi bahasa Arab ini ya. Dahulu bahasa Arab itu di Jazirah Arab saja. Yaitu Mekah, ya, Madinah dan Yaman gitu ya. Itu pun ada sejarahnya ya. Dahulu Mesir itu nggak pakai bahasa Arab. Kemudian Syam juga nggak pakai bahasa Arab. Romawi dulu ya. Ya, Syam ya, Suriah, Palestina nggak bahasa Arab. Kemudian Iran sama Irak nggak pakai bahasa Arab. Dulu Persia.
Ya, mereka Syam itu mungkin pakai bahasa Romawi atau Ibrani ya, karena mereka jajahan Romawi dulu. Kemudian Mesir juga enggak pakai bahasa Arab dulu. Mesir dan Libya sekitar enggak. Sudan juga enggak. Mereka pakai bahasa sendiri di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian menyebarlah bahasa ya. Jadi terjadilah futuhat ya. Kaum muslimin membuka ya. Ya, Mesir dibuka, Syam dibuka sampai Romawi ya. Daerah Romawi Timur, kemudian Persia, Irak dan Iran juga dibuka. Nah, kemudian ketika di zamannya Umar, ketika dibuka saat itu, mereka semua langsung diwajibkan oleh Umar bin Khattab menggunakan bahasa Arab. Itu sejarah kenapa sampai sekarang Mesir, Sudan dan sebagainya, kemudian Syam ya, Lebanon, Iran, Irak dan sebagainya menggunakan bahasa Arab itu karena zaman Umar. Begitu dibuka langsung semuanya diwajibkan oleh Umar pakai bahasa Arab. Luar biasa. Sayangnya nggak ke Indonesia gitu ya. Sayangnya nggak ke Indonesia ya. Itulah sejarahnya dulu ya. Jadi kadang-kadang dari sini belajar bahasa kadang perlu dipaksakan kadang-kadang ya. Dipaksakan jadinya bisa dan berganti bahasa mereka. Bahasa mereka berganti dan bahasa dan dampaknya masih sampai sekarang. Nah, kemudian setelah terjadi futuhat gitu ya. Mereka ini disebut orang ajam karena mereka bukan bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab ini pindah ke Mesir, pindah ke Irak dan sebagainya. Orang-orang yang bukan aslinya belajar bahasa Arab, mereka belajar bahasa Arab. Dan akhirnya terjadi yang namanya percampuran dan akhirnya beberapa bahasa Arab ini rusak ya. Asimilasi. Jadi dia bahasa Arabnya menjadi rusak. Ya, jadi muncullah bahasa semau gue. Bahasa campur. Bahasa slang ataupun bahasa yang nggak baku. Contohnya ada namanya bahasa Arab yang bahasa Indonesia yang diarabkan ya. Bahasa Arab yang artinya konteksnya nggak cocok gitu lah. Konteksnya nggak cocok gitu ya. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia, ana fakot saya aja deh gitu ya. Ya, itu bahasa apa? Artinya dia bahasa Indonesia tapi diterjemahkan letterlek ke bahasa Arab. Jadi kayaknya kaku ya. Bahasanya seperti itu. Nah, dan memang kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib ya, beliau memang setelah terjadi memindahkan ibu kota. Sebelumnya ibu kota itu kan di Madinah. Kemudian ibu kota pemerintahan oleh Ali dipindah ke Irak. Ke Irak ya. Beliau pindah ke Irak karena memang setelah terjadi fitnah ya, pembunuhan Uthman di Madinah, enggak stabil nih. Ya, ibu kota dipindahkan oleh Ali ke Irak sehingga Ali berada di Irak saat itu. Ya, di Kufah ya, Irak ya. Irak Kufah dan Basrah ya. Ya, di Kufah ya. Di Irak ya, pindah ke Irak kemudian nah di sanalah Ali tergelitik ya istilahnya karena melihat bahasa Arab ini banyak berubah semau gue sehingga Ali ini kemudian beliau berpikir ya bagaimana bahasa Arab ini diajarkan kepada orang ajam ya dia orang ajam ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian membuat semacam oret-oretan ya tentang isim, fi'il dibuat oret-oretan. Kemudian Ali ini, orek-orekan ini dipanggillah ada memang saat itu orang yang ahli bahasa. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian Ali datang ke memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia menyerahkan orek-orek itu, orek-orek dasar dari itu ya isim, fi'il. Kemudian Ali mengatakan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, "Unhu hazan nahwa." Susunlah yang semisal ini, nahwa. Nahwa itu artinya semisal. Ya, susunlah yang semisal ini. Nah, dari sinilah asal kata ilmu nahu. Nahu itu diambil dari perkataan Ali, unhu hadzan nahwa. Susunlah yang semisal ini, nahwa nahu. Ya, nahwa dibaca mansub. Tapi kalau marfu ya nahu ya, ilmu nahu. Nah, ini asal katanya, sejarahnya harus tahu ya. Nah, sehingga kalau ditanya siapa bapak bahasa Arab? Jawabnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliaulah yang menyusun pertama kali kaidah bahasa Arab. Dan ini ada sejarahnya lagi, yang menciptakan syakelnya, yang menciptakan apa ini ada sejarah panjang ya perjalanan. Karena dulu bahasa Arab yang asli itu sudah nggak ada titik, nggak ada harokatnya. Jadi bahasa Arab yang asli nggak ada titik, nggak ada harokatnya, nggak ada syakel bahasanya, nggak ada titik. Itu yang asli original di zaman Rasulullah SAW, nggak ada titik. Ya. Mungkin kita ya yang belajar baca kitab gundul, kalau nggak ada harokat mungkin insya Allah nggak masalah ya. Tapi kalau nggak ada titik, wah kita bisa repot nih.
Lontaran nun. Iya, tapi itulah originalnya itu. Ya originalnya karena saking fasihnya mereka, nggak pakai titik, jadi langsung saya cepet nulisnya. Kalau kita kan saya aduh taruh titik lagi, kelamaan gitu. Ini apa istilahnya karena saking fasihnya dulu ya. Ya saking fasihnya. Sama seperti kita kan kalau kita belajar bahasa Indonesia, konsonannya dihilangkan, kita fasih. Misalnya dulu bahasa SMS terbatas ya, AK, AK, SYG, KM gitu ya. Nah, itu bisa baca nggak tuh? Bisa ya, AK, SYN, SYG, KM. Sedang apa itu? Ah, bukan. Aku sayang kamu bisa gitu kan bisa tuh ya. Bisa kan? Bisa. Nah, itu seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kemudian jadi Bapak bahasa Arab kita Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Ingat hafal ya. Jangan hanya Bapak lampu, Bapak motor, Bapak ini hafal gitu. Bapak bahasa Arab kurang paham ya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian atas perintah Ali, Abul Aswad Ad-Du'ali ini bolehlah menyusun kaedah-kaedah dasar bahasa Arab. Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ada dua kisah unik. Ada dua kisah unik yang membuat Abul Aswad Ad-Du'ali ini semakin semangat menyusun kaedah tersebut. Kisah apa itu? Dia semakin semangat nih ya. Ada dua kisah. Kisah yang pertama, jadi buat beliau, nih harus kayaknya nih. Kisah pertama, suatu malam, Abul Aswad Ad-Du'ali ini sedang berjalan bersama putrinya. Berjalan suatu malam dengan bintang-bintang di langit yang indah. Tiba-tiba putrinya ini mengatakan dalam bahasa Arab, ya abati, wahai bapakku. Beliau mengatakan ma ajmalus sama'i. Ajmalus sama'i. Ya, ma ajmalus sama'i. Yang artinya ini adalah wahai ayah, apa yang paling indah di langit. Kemudian beliau mengatakan nujumuha katanya. Tentu saja Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan tentu saja yang indah adalah langit-langit, bintang-bintang di langit yang indah. Kemudian putrinya mengatakan la ya abati uridu ta'ajjub. Enggak, saya ini pengen mengungkapkan ketakjuban. Saya ingin mengatakan wahai ayahku betapa indahnya langit bintang di langit gitu ya. Sehingga Abul Aswad mengatakan kalau begitu cara ngomongnya bukan ma ajmalus sama'i, tapi cara ngomongnya ma ajmalas sama'ah. Ma ajmalas sama'ah. Jadi dua kata ini tulisannya sama. Oh, pengucapannya beda. Pengucapannya beda, tergantung tujuan. Jadi sama ma ajmalu as-sama gitu ya. Cuma satunya kalau ingin bertanya ma ajmalus sama'i. Kalau memang ingin ta'ajub, ma ajmalus sama'ah. Jadi kan ya. Jadi tergantungnya. Jadi, nah, sama mungkin seperti bahasa Inggris kan ya. Misalnya what happened gitu kan. Ada apa? Tapi kalau pengen mengucapkan tanjung, ada what gitu ya pakai. Ya, but what a beautiful gitu kan. Nah, sama kan? Ya, sama ya. Gitu nah. Mirip-mirip ya. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini ya semakin semangat. Kenapa? Waduh, saya benar-benar harus nyusun kaedahnya ini. Kenapa? Anaknya ahli bahasa Arab saja, gitu ya. Putriku saja ini gitu ya, ya ngomongnya kaedahnya salah gitu. Padahal putrinya sendiri nih, bapaknya ahlinya itu ngobrol sama dia. Artinya apa? Putrinya ini sudah ngobrol sama orang-orang yang lain, kepengaruh gitu loh, kepengaruh sama orang-orang gaya ngomongnya gitu kan. Ini semangat, wah putriku aja begini nih katanya, harus semangat nih ya. Kisah pertama gitu ya. Kemudian kisah kedua yang bikin beliau semangat. Suatu hari Abul Aswad Ad-Du'ali ini tiba-tiba mendengarkan orang membaca Al-Quran. Salah satu ayat. Beliau membaca, orang ini membaca bacaan Al-Quran. Bacaannya adalah wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya. Jadi rasulihi dibacanya rasulihi. Ya, majrur dibaca rasulihi. Ya. Padahal ayat Al-Qur'an yang benar wa annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Kalau bacaannya rasuluh artinya Allah berlepas diri dari musyrikin dan rasulnya juga berlepas diri dari musyrik. Kalau dibaca rasuluh. Karena rasuluhnya atop dengan lafaz jalalah bari'unnya tadi ya. Dia berlepas ya. Dia istilahnya dia bukan tapi kalau dibaca Allahu bari'un minal musyrikina wa rasulih, ini artinya sangat fatal.
Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Allah berlepas diri dari Rasulnya. Karena Rasulihinya itu ataf dengan musyrikin. Ini kan ya, ini cuma salah satu harokat saja. Salah bacaan saja. Ini artinya fatal sekali, merubah makna. Dan ini banyak dalam bahasa Arab. Contoh lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Ya. Tapi kalau dia nggak ditasydid, iyyaka itu artinya sinar matahari. Jadi sinar matahari, na'budu kami sembah. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Jadi salah kata bisa berubah fatal. Ini didengar oleh Abul Aswad Du'ali. Aduh, ini orang-orang baca Al-Quran bisa fatal ini. Nah, dua kisah inilah yang menyebabkan Abul Aswad Du'ali semakin semangat belajar menyusun kaidah ya. Baiklah, itu ya beberapa motivasi ya. Kapan-kapan kita lanjutkan ya motivasi-motivasi yang lain. Oke, sekarang tips belajar ya. Baiklah, tips belajar bahasa Arab bagi yang sibuk ya. Sibuk pelajar dan bukan notabene-nya bukan anak pondok yang fokus belajar bahasa Arab dengan kurikulum yang sudah tetap gitu. Oke, yang pertama ya, bagi pelajar ya, pekerja, perlu dipahami yang namanya belajar bahasa Arab memang ada dua metode secara umum. Secara umum, bahkan bahasa secara umumnya. Yang namanya belajar bahasa, ada dua metode. Ada dua tujuan, dua goal belajar bahasa. Yang pertama, belajar berbicara. Yang kedua, belajar membaca dan grammar. Tata bahasa, grammar. Dua ini. Jadi ada dua fokus belajar bahasa Arab. Yang kedua-dua fokus ini, dia berbeda cara belajarnya. Contoh misalnya kita ambil belajar bahasa Inggris ya, mungkin teman-teman sudah semangat pernah belajar bahasa Inggris pasti kan. Belajar bahasa Inggris, kalau belajar conversation, ini metodenya berbeda dengan belajar grammar. Yes. Ya kan? Ya, Herul ya? Yes. Belajar beda. Sehingga kita dapati ada orang, dia ketika membaca bahasa Inggris, baca teks paham. Tapi ketika ngomong nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Demikian juga ada orang ngomong cas-cus, ketika dia baca sama nulis nggak bisa. Contohnya ada teman saya, lancar bahasa Inggris, disuruh nulis di kaos, dia nulisnya becuse. Gitu ya. Gitu ya. Jadi dua ini metode ini berbeda. Ya. Dan berbeda tujuan, berbeda cara belajar. Nah, demikian juga dengan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini secara umum goalnya ada dua. Pertama, belajar muhadatsah. Ya, belajar muhadatsah, ini belajar ngobrol. Belajar ngobrol, berbicara ya, assalamualaikum, kaifahaluka ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah metodenya adalah membaca kitab. Ini goal yang kedua, membaca kitab dan belajar grammar, berarti belajar nahwu, shorof, dan belajar praktek baca kitab dan i'rab. Dua metode ini berbeda dan cara belajarnya berbeda. Kenapa saya jelaskan dua ini dulu? Karena kita perlu prioritas. Kita ini yang pelajar, pekerja yang sibuk, yang tentu kita perlu prioritas. Walaupun harusnya memang dua-duanya kita belajar. Tapi kita perlu prioritas. Ya, perlu prioritas. Ya, kalau bisa dua-duanya gitu ya. Tetapi sebagai bentuk prioritas kita yang sibuk, ya, kita yang terutama lingkungan kita ya, nggak cocok. Saya pribadi, pendapat kita, bahkan ini yang dipakai teman-teman di Jogja, kita ini yang pelajar, mahasiswa, pekerja, kita pertama fokus belajar adalah fokusnya ke grammar dulu. Tata bahasa. Grammar dulu, tata bahasa. Ini yang kita fokuskan dulu. Belajar ini dulu. Kenapa? Alasannya pertama, memang tujuan kita bisa baca kitab. Memahami perkataan ulama. Yang kedua, bisa memahami Al-Quran. Ya, bisa memahami Al-Quran. Kemudian yang penting juga, kalau belajar muhadatsah, ini metodenya berbeda. Kalau belajar muhadatsah, dia butuh lingkungan. Iya, pondok, dan harus dipraktekkan setiap hari. Sedangkan kalau kita pelajar, pekerja, mau praktekkan kadang-kadang sulit. Sama siapa nih? Oh iya. Iya kan? Jadi nggak ada lawan, nggak ada teman, nggak ada lingkungan gitu kan. Iya. Ya, oleh karena itulah kenapa bagi kita dan pekerja, kita fokus belajarnya ke ini dulu, ke baca kitab dulu. Kita target utama baca kitab, memahami teks. Mungkin grammar, mungkin bisa juga sih. Tapi kalau prioritas yang ini. Ya, sehingga ini mungkin nanti dulu bahasanya. Ini sekedar usulan ya. Nggak harus ya, pokoknya ini usulan pengalaman aja. Walaupun dua-duanya harus belajar. Kenapa? Nggak efektif ya. Kita belajar ke arah muhadatsah ini kurang efektif. Ya, ini pengalaman ya. Kenapa? Dulu saya belajar juga ya. Dulu saya belajar
Nanti Ida jelaskan kitab-kitabnya ya. Dulu saya belajar dulu juga, saya dulu belajar muhadatsah, saya belajar durusul lughah dulu. Saya belajar durusul lughah. Dan dulu ya metode belajarnya adalah sama guru saya dulu. Durusul lughah adalah kita harus hafal hiwar. Jadi percakapan itu assalamualaikum kaifahaluka, kam umruka dan sebagainya, itu kita hafal mati. Saya dulu hafal mati baru nanti kita maju ke depan kelas kita praktekkan. Jadi dulu saya ingat banget belajar durusul lughah, saya dulu setengah jam sampai 1 jam sebelum itu saya hafal dulu tuh. Hiwarnya hafal dulu ya, 2 halaman, 3 halaman hafal semua tuh. Ya, hafal hiwar karena kita maju nanti ke depan kelas, kita praktekkan kamu jadi A, kamu jadi fulan, hafalin. Ya, dan kalau kita nggak hafal ya anunya marah. Ya, ustadznya marah dan kita saat itu ya harus menerima gitu ya. Jadi dulu saya ingat dulu setengah jam, 1 jam sebelumnya hafal dulu hiwar. Ya kita hafal dulu hiwar-hiwar tersebut. Tetapi karena lingkungan saya dulu, lingkungan mahasiswa, lingkungan orang umum, yang kita hafal ini nggak kepake bahasanya. Padahal dulu kita hafal, nggak kita pakai sehari-hari. Akhirnya pelajaran tersebut menguap gitu. Padahal dulu kita hafal, karena nggak kita pakai sehari-hari. Ya, sehingga alangkah baiknya kita lebih fokus ke ini. Nah nanti kalau sudah fokus ke apa? Baca kitab sudah mampu barulah bisa muhadatsah nanti, fokus belajar muhadatsah. Jadi kita skala prioritas. Nah, sehingga ini usulan saya pribadi dan ini yang diterapkan oleh teman-teman kita di Jogja ya. Bagi kita yang sibuk maka fokuslah belajar kaidah, baca kaidah, nahwu shorof dan i'rab dulu. Ini yang didahulukan, baru nanti belajar kalah muhadatsah. Nah, kemudian juga karena metode belajarnya berbeda, kitab-kitabnya juga berbeda. Ya, kitab-kitabnya berbeda. Beberapa kitab yang fokus untuk belajar nahwu dan shorof, ya kalau kita dipakai di Jogja, pertama kita pakai Muyasar. Muyasar ini yang paling dasar dan ini yang paling bagus ya menurut saya sampai sekarang. Ya karya Ustadz Aceng Zakaria Hafizahullah, sampai sekarang ini yang paling bagus. Kemudian ada juga At-Tashil ya, saya sempat ajarkan di sini sama teman-teman juga. At-Tashil ini karyanya senior kami Ustadz Ari Wahyudi. Ya Ustadz Ari Wahyudi, beliau ini juga termasuk yang dasar. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mukhtarat, kemudian bisa dilanjutkan dengan Mulakhos ya, karya Fuad An-Ni'mah. Ya. Kemudian juga bisa dilanjutkan dengan Muyasar jilid 2. Kemudian saat itu saya lanjutkan dengan Qawaid Al-Asasiyah. Ini yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Ya ini jadi urutan-urutannya waktu kita belajar ya. Nah, ini adalah kayak nahwu. Ya, kemudian ada juga buku Amsilatul I'rab. Kita belajar Amsilatul I'rab dulu ya. Kemudian kita menghafal tasib istilahi lugawi. Jadi ini yang disarankan diprioritaskan belajar dulu ya, agar lebih memahami. Ya. Adapun kalau belajar muhadatsah ya, belajar muhadatsah, maka speaking kitabnya adalah pertama yang dulu dipakai adalah Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in dulu. Kemudian muncullah Durusul Lughah. Kemudian muncullah yang paling baru Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, 3 buku ini memang fokusnya ke arah muhadatsah. Makanya kalau ketika kita buka buku ini, memang ada nahwu shorofnya. Tetapi diajarkan berjenjang. Berjenjang. Dia begitu kita buka buku ini langsung dikenalkan dengan istilah-istilah dan hiwar serta bacaan-bacaan. Ya. Dan memang buku ini dirancang bagi orang yang pondok, program 2 tahun ya. Ya, Durusul Lughah misalnya program 2 tahun. Kemudian Arabiyah yang naik juga program 2 tahun 1 tahun. Ini. Jadi memang ini disusun untuk orang-orang pondok, orang-orang yang belajar rutin. Nah, kalau kita belajar gitu ya. Mahasiswa yang sibuk sepertinya ya, walaupun bisa juga, tapi kalau kita rasakan ini butuh waktu yang lama. Dan kalau saya pribadi merasakan bagi orang yang benar-benar nol bahasa Arabnya ketika belajar ini, sepertinya kurang efektif. Pertama, alasannya karena tadi ya, lingkungan tidak mendukung. Kemudian yang kedua, mereka belum paham kaidah dasar. Jadi belum paham isim, belum paham nahwu, belum paham jumlah mufidah, belum paham fa'il, belum paham naibul fa'il, belum paham isim mansub. Tiba-tiba langsung dikasih hiwar. Ya. Assalamualaikum kaifahaluka dan sebagainya. Mereka bertanya, kadang-kadang kalau kita mengajar kitab ini, bagi yang kritis mereka